Naam ahibati fillah. Kalau bagaimana mengajarkan kepada anak-anak kita pendidikan Islam agar mereka jadi penghuni surga. Anak-anak itu perlu contoh. Maka yang pertama, bagaimana kita mengkondisikan rumah kita jadi rumah yang Islami. Suami istri tidak ribut di depan anak-anak. Karena itu akan berdampak kepada kejiwaan anak-anak. Sang bapak menyayangi istrinya, sang istri menghormati bapaknya. Dengan panggilan-panggilan, dengan suara-suara yang menunjukkan penghormatan. Jadi anak itu udah ngeliat. Dari sejak dia di rumah kecil, dia udah ngeliat tuh. Rumahnya Islam. Kemudian bagaimana bicara zikir tadi kita. Biasakan anak-anak ini mendengar zikir. Zikir sebelum tidur, zikir sebelum makan. Biasakan mereka. Anak-anak mungkin belum bisa mencerna, tapi mereka sudah bisa menghafal sejak dini. Kemudian sholat. Sebelum sholat sebenarnya yang terpenting adalah akidah. Jaga anak kita dari tontonan-tontonan yang merusak akidah mereka. Yang merusak keyakinan mereka. Bagaimana Luqman Al-Hakim yang pertama dia ajarkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, jangan melakukan kesyirikan. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang nyata. Ajarkan kepada anak kita hal ini. Kemudian sholat. Bagaimana orang tua ini menghidupkan rumahnya dengan sholat. Bapak sholat di masjid. Kalau mungkin dalam kondisi pandemi yang mungkin di sebagian tempat masih zona merah atau zona merah tua atau zona hitam yang memang tidak bisa ke masjid, maka sholat di rumah. Tapi kalau sudah bisa ke masjid, engkau hendaklah memakmurkan rumahmu dengan sholat sunnah. Usahakan sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam itu di rumah. Nabi SAW mengatakan khairu sholatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki itu di mana? Di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Kemudian sang bapak juga harus mengontrol ibunya anak-anak. Bagaimana ibunya tepat waktu. Bagaimana sang ibu memanfaatkan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Kemudian bermain sama anak-anak dengan permainan yang bermanfaat. Subhanallah jamaah. Karena di masa pandemi ini, anak-anak mungkin sibuk dengan game. Tolong orang tua juga memperhatikan game yang dipermainkan sama anak-anaknya. Ada game-game yang mungkin bermanfaat, tapi banyak game juga yang berbahaya buat anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, doa. Jangan pernah putus asa berdoa. Kalau yang tadi itu cuma usaha, yang menentukan itu Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah menceritakan doanya orang-orang yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, jadikan ya Allah, anugerahkan kepada kami dari anak-anak kami, dari pasangan-pasangan kami penyejuk pandangan, dan jadikan kami orang-orang yang bertakwa. Terus berdoa. Setelah anak itu besar, memilih sekolah, orang tua juga punya peran. Bagaimana mengarahkan anak kita untuk di sekolah, di sekolahan yang menjaga keimanan dia. Hadza wallahu a'lam bishawab.